Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung ke inti ya. Ada pertanyaan besar nih dari kesimpulan sumber kita. Apakah peradaban kita sekarang ini lagi melaju ke puncak baru atau malah jangan-jangan kita diambang kemunduran mengikuti pola sejarah gitu? Johan Norberg, penulis sumber kita, bilang satu hal yang cukup bikin mikir. Semua zaman keemasan dalam sejarah itu akhirnya selesai. Kelar. Kecuali, nah ini mungkin zaman kita sekarang. Pertanyaannya kita ini beda banget gitu, atau cuma belum waktunya aja? Iya, jadi sumber kita kali ini fokusnya di kesimpulan buku Johan Norberg itu. Bukunya kan mengulas pasang surut peradaban besar ya. Ada Athena kuno, Roma, terus kekhalifahan Abbasiyah, Tiongkok dinasti Song, ada juga Italia Renaissance, Republik Belanda, sampai Anglosfer, dunia berbahasa Inggris yang sekarang ini. Nah, kita mau lihat nih, pelajaran apa sih yang Norberg tarik dari semua contoh itu di bagian akhir bukunya? Oke, sip. Jadi misi kita sekarang ini, kita mau coba gali pola-pola kebangkitan sama kejatuhan yang Norberg identifikasi. Penting nih, kita analisisnya hanya berdasarkan teks yang kita pegang ini ya. Kita coba pahami, kira-kira apa artinya ini buat arah peradaban kita sendiri sekarang? Apa kita bakal ngulang siklus yang sama? Kemunduran lagi? Atau ada nggak sih celah buat kita gitu, buat memutus siklus itu? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih yang bikin satu era itu bisa kita sebut zaman keemasan? Menurut Norberg, resepnya itu ternyata cukup konsisten loh. Walaupun beda budaya, beda waktu. Ini menarik poin pertamanya. Oke, coba kita rangkum bahan-bahan zaman keemasan ala Norberg ini. Yang paling sering disebut itu keterbukaan. Dan ini bukan cuma slogan ya, tapi beneran terbuka sama ide baru, perdagangan, orang dari luar, termasuk migrasi. Gitu kan ya? Betul. Terus ada lagi kemampuan krusial buat menggabungkan ide-ide beda itu. Jadi sesuatu yang baru, inovatif. Kepadatan penduduk juga disebut. Kota-kota besar sering jadi pusat kreativitas. Iya, semacam inkubator gitu. Terus menariknya lagi, seringkali peradabannya itu punya budaya maritim. Suka menjelajah, cari hal baru. Dan terakhir, ini juga penting banget. Institusinya, aturan mainnya lah, yang mendorong penemuan, kewirausahaan, adaptasi. Contohnya banyak banget ya di buku itu. Iya, bertebaran. Kita lihat Athena kuno. Norberg bilang kayak supermarket konstitusi. Macam-macam ide pemerintahan diadopsi, diuji coba. Terus Roma. Kekuatannya kan justru dari nyerap budaya Yunani, teknologi bangsa taklukan. Oh iya bener. Atau Abbasiyah di Baghdad. Itu ada proyek penerjemahan gede-gedean. Semua pengetahuan penting dunia diserap dari Yunani, Persia, India. Diterjemahin ke Arab. Wah, itu pusat intelektual dunia banget pada masanya. Jangan lupa juga Tiongkok dinasti Song. Gila, itu inovasinya. Bubuk masiu, kompas, cetak. Jauh sebelum Eropa loh. Betul. Terus Italia Renaissance, itu kan meledak kreativitasnya setelah nemu lagi ilmu klasik Yunani Romawi. Dan ironisnya, sering lewat manuskrip Arab ya. Iya, lewat perantara dunia Arab. Terus ada Republik Belanda abad 17. Makmur karena jadi Republik para pengungsi. Narik orang pinter dari seluruh Eropa. Yang kabur dari persekusi gitu ya. Iya, dan tentu pencerahan sama revolusi industri di Anglosfer. Dampaknya masih kita rasain banget sekarang. Nah, ini ada bagian yang Norberg tekankan banget. Dan mungkin agak di luar dugaan ya. Apa tuh? Dia bilang zaman keemasan itu bukan soal keunggulan ras, agama, atau budaya tertentu. Bukan itu poinnya. Oh, jadi bukan karena mereka itu katakanlah pagan, muslim, atau Kristen gitu? Tepat. Kan kita lihat contohnya tadi. Ada yang pagan, Athena Roma. Ada yang Islam, Abbasiyah. Konfusian, Tiongkok Song. Katolik, Italia Renaissance. Calvinis Belanda. Anglikan, Inggris. Sampai era yang lebih sekuler. Oke. Jadi kuncinya bukan di label peradaban ya? Bukan, kuncinya, kata Norberg, itu di kondisi keterbukaan sama konektisitas yang mereka punya atau alami di periode itu. Wah, ini kayaknya nyentil gagasan peradaban yang kaku dan terpisah-pisah itu ya? Banget. Jadi bukan soal Barat versus Timur, Islam versus Kristen, tapi lebih ke gimana kondisi keterbukaan itu bikin percampuran budaya. Norberg pakai istilah cultural hodgepodge. Nah, percampuran ini yang nyulut inovasi. Menarik.
Dia bahkan kritik pandangan baik dari nasionalis kanan maupun kiri woke yang menurut dia ahistoris, karena mereka cenderung nolak atau curiga sama pertukaran budaya ini. Agak provokatif sih ini. Tepat. Norberg ngelihat sejarah itu bukti kalau kemajuan sering lahir dari pertemuan ide-ide beda, bukan dari kemurnian budaya. Malah dia bilang pertarungan sebenarnya itu bukan antar peradaban, tapi bentrokan di dalam setiap peradaban. Maksudnya gimana tuh? Ya, pertarungan abadi antara katakanlah kebebasan, akal, keterbukaan, melawan paksaan, tahayul, ketertutupan. Pertarungan ini ada di tiap masyarakat, bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri. Oke, jadi kita udah lihat resep kebangkitan. Sekarang kita pindah ke sisi lain koin yang lebih suram nih. Bagian yang bikin kita mikir dari analisis Norberg. Kenapa sih zaman keemasan itu kok secara sejarah jarang banget awet? Dia kan ngutip hukum Cardwell tuh. Iya, yang bilang ledakan kreativitas teknologi sering cuma seumur generasi gitu ya. Nah, itu dia. Kenapa gitu? Apa yang bikin mundur? Faktor utamanya, kata Norberg, itu justru dari dalam, internal, yaitu munculnya kelompok-kelompok mapan, para incumbents, yang udah nyaman sama status quo, terus jadi terancam sama perubahan. Oh, ini bisa siapa aja berarti ya? Bangsawan, pendeta, birokrat. Bisa, serikat pekerja lama, perusahaan besar yang mapan, pokoknya yang udah enak gitu posisinya. Mereka takut sama ketidakpastian, sama disruption yang dibawa inovasi dan keterbukaan. Jadi naluri mereka melindungi diri gitu ya? Iya banget. Melindungi posisi, privilege, seringnya caranya ya hambat pendatang baru atau ide baru. Dan sejarah kasih contoh lagi sayangnya. Athena yang tadinya kosmopolitan, jadi makin tribalis, saling curiga pas perang Peloponnesia. Keterbukaannya dikorbanin. Iya. Terus Kekaisaran Roma, pas krisis abad ketiga, responsnya mamah otoriter, kontrol ekonomi ketat, ninggalin kosmopolitanisme yang dulu jadi kekuatannya. Abbasiyah juga gitu kan? Setelah masa emasnya, geser ke ortodoksi agama yang lebih kaku. Filsuf rasionalis dipinggirin. Terus ada sistem feodal Iqta itu. Yang membatasi mobilitas sosial ekonomi ya. Betul. Tiongkok juga contoh tragis ya. Dinasti Song inovatif banget, diganti dinasti Ming yang malah sengaja nutup diri dari dunia luar. Iya, larang perdagangan laut besar-besaran, batasi perjalanan. Mungkin itu bikin Tiongkok kehilangan momentumnya. Renaissance di Italia juga meredup gara-gara konflik agama, kontrareformasi Katolik yang neken pemikiran bebas dan sains. Bahkan Belanda yang dinamis itu akhirnya lemah juga. Gara-gara perselisihan internal, tekanan dari negara tetangga. Puncaknya Rampjar itu, tahun bencana 1672. Hampir ambruk negaranya. Ini bagian analisis Norberg yang menurut saya dalam banget. Dia nekanin faktor psikologis. Bukan cuma struktur ekonomi atau politik ya. Bukan cuma itu, tapi soal ketakutan dan kecemasan kolektif. Dia pakai istilah Jerman, Angst. Oh, rasa gak aman gitu ya? Iya, perasaan gak aman ini yang bikin masyarakat jadi nutup diri, defensif, curiga sama hal baru atau orang asing. Ujung-ujungnya nindas perbedaan pendapat, demi ilusi persatuan dan keamanan. Nah, itu dia. Dan seringnya, krisis besar kayak wabah penyakit, perang, perubahan iklim drastis, itu jadi pemicunya. Bikin orang cari kambing hitam dan kepastian ya. Betul. Krisis bikin orang pengen kepastian. Norbert gambarin momen kritis ini sebagai momen kematian Sokrates. Momen kematian Sokrates, apa tuh? Momen ketika masyarakat mutusin bahwa pertukaran ide yang bebas, yang kadang ganggu itu, terlalu bahaya. Jadi mending pilih kontrol, dogma, keseragaman mikir. Kan Sokrates sendiri dihukum mati di Athena yang demokratis, bukan sama tiran loh. Contoh spesifiknya emang ngeri dan berulang terus ya. Sokrates minum racun di Athena. Cicero dibunuh di Roma pas transisi ke kekaisaran. Terus filsuf rasionalis kayak Ibnu Rushd Averroes dianiaya di Andalusia pas ortodoksi menguat. Ilmuwan kayak Giordano Bruno dibakar. Galileo diadili inkuisisi di era Renaissance. Gara-gara ide mereka nantang dogma. Bahkan di Belanda yang relatif bebas, Johan de Witt dibunuh massa yang panik pas Ramjar. Tragis banget. Momen-momen ketika masyarakat berpaling dari akal sehat. Ada kutipan Norberg yang kuat banget soal ini. Yang mana tuh? Orang luar bisa membunuh dan menghancurkan, tetapi mereka tidak bisa membunuh rasa ingin tahu dan kreativitas. Hanya kita yang bisa melakukannya pada diri kita sendiri. Wow, dalam banget itu. Ngena banget kan? Pesannya jelas. Kemunduran peradaban itu seringkali bukan cuma karena serangan luar, tapi semacam bunuh diri peradaban, civilizational suicide.
Gara-gara faktor internal, pilihan masyarakat itu sendiri buat nutup diri. Oke, kita udah lihat pola naik turun di masa lalu. Cukup jelas ya polanya. Sekarang, gimana kalau kita tarik ke masa kini? Iya, gimana Norberg melihat era kita sekarang? Era Anglosphere ini, dalam analisis dia. Kan nggak bisa dipungkiri ya, 200 tahun terakhir ini kemajuannya luar biasa. Penurunan kemiskinan ekstrim global, harapan hidup naik 2 kali lipat, perbudakan dihapus legal, hak perempuan dan minoritas maju pesat. Norberg sendiri ngakuin kok, skala dan cakupan kemajuan era kita ini memang beda dari zaman emas sebelumnya. Nah, tapi pertanyaannya, apa ini artinya kita kebal dari pola kemunduran itu? Justru di sini peringatan keras dari Norberg. Walaupun dia akui keunikan era kita, dia ngelihat ada paralel yang bikin khawatir antara penyebab kemunduran masa lalu sama tren yang terjadi sekarang. Salah satunya, kecenderungan buat membekukan capaian masa lalu. Jadi terlalu protektif sama status quo. Contohnya gimana tuh? Kelihatan dari makin banyaknya regulasi yang kompleks. Seringkali malah melindungi pemain lama, incumbents, dari gangguan inovasi baru. Norberg kasih contoh Uni Eropa. Kadang kelihatan lebih fokus ngatur dan memburu ekonomi yang tumbuh cepat daripada dorong eksperimen baru. Selain regulasi yang kaku itu, ada lagi. Ada. Dia juga soroti bahaya bangkitnya lagi tribalisme politik, dia sebut identitarianisme, baik di kiri maupun kanan. Loyalitas utamanya jadi ke kelompok identitas ras, agama, gender, bangsa, bukan lagi ke prinsip universal atau kemanusiaan bersama. Wah, ini bahaya ya. Mirip faksionalisme masa lalu dong. Mirip banget. Faksionalisme yang ngerusak kohesi sosial, ngeruntuhin masyarakat terbuka dari dalam. Perpecahan kami vs mereka ini ngikis fondasi dialog dan kerjasama. Terus ada tantangan klasik dari rival juga kan? Iya, Norberg lihat ada paralel sejarah lagi. Dulu suku Jermanik belajar taktik militer Roma, Mongol adopsi teknologi Tiongkok, terus mereka nantang balik. Sekarang, negara kayak Tiongkok atau Rusia udah adopsi banyak teknologi dan metode dari masyarakat terbuka buat nantang tatanan global. Ancaman luar ini jadi lebih bahaya kalau di dalam lagi pecah ya. Tepat. Kalau masyarakat yang ditantang lagi ngalamin perpecahan internal. Dan mungkin risiko paling dasarnya yang pernah diingetin Lincoln soal Amerika dan digaungkan lagi sama Norberg. Risiko bunuh diri peradaban itu ya? Iya, yaitu pas masyarakat kehilangan kepercayaan sama nilai-nilai fundamentalnya sendiri. Keterbukaan, kebebasan berpendapat, proses penemuan yang bikin sukses. Kalau rasa saling percaya terkikis, debat publik jadi racun, keyakinan kolektif akan masa depan hilang, wah masyarakat itu jadi rentan banget. Nggak peduli sekuat apa militernya atau sekaya apa ekonominya. Tapi apa Norberg sepenuhnya pesimis? Nggak ada bedanya sama sekali gitu era kita? Nah, sebenarnya nggak juga. Dia juga kasih argumen tandingan yang menarik. Soal tatanan global sekarang, Pax Americana itu, dia bilang ini beda fundamental dari kekaisaran atau hegemoni masa lalu. Bedanya di mana? Ini bukan kekaisaran koersif yang maksa nundukin wilayah lain, tapi lebih kayak jaringan aliansi, negara-negara yang punya kepentingan bersama, jaga perdamaian relatif, dan sistem dagang global terbuka. Oh, jadi bukan dipaksa, tapi lebih ke kepentingan bersama gitu ya? Iya, poin menariknya gini, beda sama hegemoni masa lalu yang selalu dilawan terus, sekarang ini banyak negara justru minta keterlibatan AS, entah buat keamanan atau ekonomi. Mereka lihat AS sebagai penyeimbang kekuatan lain atau penjamin stabilitas. Jadi dinamikanya diminta versus memaksa. Ini yang menurut Norberg bikin sistem global sekarang potensial lebih tangguh, lebih tahan lama dibanding kekaisaran masa lalu yang energinya habis buat nekan perlawanan. Jadi ada harapan dong ya, walau tipis mungkin. Tentu, ada harapan. Pesan akhir Norberg itu bukan resep kebijakan spesifik atau satu solusi besar gitu. Bukan, solusinya lebih fundamental, yaitu upaya sadar buat mempertahankan budaya terbuka itu sendiri. Budaya gimana tuh? Ya budaya yang hargai keingintahuan, toleran sama beda pendapat, ngizinin eksperimen, dan gagal juga, terus-menerus adaptasi dan inovasi. Kita harus aktif lawan apa yang dia sebut filter status quo, kecenderungan alami buat nolak perubahan, pertahanin yang udah ada. Ini pengingat bagus sih, kita harus sadar banyak tradisi atau institusi yang kita anggap sakral sekarang, dulu itu inovasi radikal loh. Mungkin ditentang habis-habisan sama kaum konservatif masanya. Betul, demokrasi itu dulu ide radikal. HAM, kesetaraan gender, pasar bebas, semua itu hasil perjuangan lawan status quo masa lalu.
Jadi, kata Norberg, kita perlu secara sadar memilih keterbukaan. Berani hadapi ketidakpastian, jangan nyerah sama ketakutan, dan pengen kontrol penuh. Dia balik lagi ke dikotomi abadi itu. Di tiap peradaban, tiap individu, ada elemen Athena, terbuka, akal, eksplorasi, dan elemen Sparta, kontrol, tertutup, tradisi. Pertanyaannya, mana yang kita pilih buat dominan? Dan Norberg nutup bukunya dengan sedikit optimisme juga ya, bukan cuma buat peradaban barat. Ya, dia lihat potensi zaman keemasan di tempat lain. Dia sebut Polandia, Vietnam, India, bahkan negara-negara Afrika. Bisa jadi kandidat potensial jika mereka pilih jalan keterbukaan, bangun institusi pendukungnya, dan tahan godaan nutup diri pas ada krisis. Jadi intinya sejarah kasih pelajaran, tapi nggak nentuin nasib ya, pilihan kita yang nentuin arah ke depan. Jadi, kalau kita rangkum nih, ada tegangan inti ya di kesimpulan Norberg. Di satu sisi, pola sejarah naik turun peradaban itu kayaknya kuat banget. Terbuka, bangkit, tertutup, mundur. Kayak siklus gitu. Tapi di sisi lain, ada argumen kalau era kita sekarang ini beda. Globalisasi, teknologi, tatanan internasionalnya unik. Mungkin punya potensi ketahanan beda. Bisa jadi kita bisa putus siklus itu. Nah, ini pertaruhan besar. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang provokatif dari Norberg. Kami rasa pas banget buat kita ajukan langsung ke Anda, pendengar setia. Norberg kan bilang, tiap peradaban, bahkan tiap individu, itu bawa benih Athena, semangat terbuka, ingin tahu, dialog, adaptasi, sekaligus benih Sparta, dorongan kontrol, tertib, seragam, pertahanin status quo. Kita ini terus-menerus, sadar atau enggak, milih mana yang mau kita perkuat. Nah, pertanyaan reflektif buat Anda nih. Kalau lihat pelajaran sejarah tadi soal naik turun peradaban, elemen mana keterbukaan ala Athena atau kontrol ala Sparta yang menurut Anda lebih dominan di masyarakat kita sekarang? Dan mungkin di diri Anda sendiri? Terus lanjutannya nih, pakai metafora Norberg. Upaya sadar apa sih yang menurut Anda perlu kita lakuin, baik sebagai individu atau bagian masyarakat, supaya kita bisa tetap berenang, terus belajar, adaptasi, inovasi, dan nggak keseret arus kemunduran yang mudah nenggelamin banyak peradaban hebat sebelum kita. Ini bukan pertanyaan gampang ya jawabnya, tapi perenungan penting banget soal masa depan yang mau kita bangun bareng. Betul. Refleksi krusial, memang. Soal gimana pilihan kita sehari-hari, kecil atau besar, bisa jadi kontribusi buat buka pintu ke masa depan cerah, atau malah justru perkuat tembok penghalang kemajuan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada bahan pemikiran ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.